welcome to Talkation, Talking Education for Action. Bersama saya William dan tentu saja yang selalu menemani saya, Sumunar Band. Halo Questioners, apa kabar Anda hari ini? Pastinya sehat selalu ya. Dan pastikan juga untuk patuhi protokol kesehatan demi kebaikan kita semua. Jadi, jangan lupa untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, pada episode hari ini kita akan membahas dengan tema mewadahi pendidikan yang terpinggirkan. Penasaran kan bagaimana sih tema kita pada hari ini? Simak cuplikan video berikut ini. Saat ini, pengangguran, pengamen, pemulung, hingga pengemis sangat sering dijumpai di berbagai daerah kota maupun desa. Hal itu tidak jauh dari kurangnya pendidikan. Lalu, bagaimana peran Sekolah Gajah Wong yang memberikan ruang pendidikan bagi anak-anak di sana? Fernanda Hesti Wulandari selaku koordinator sekolah akan membahas secara tuntas hanya di Talkation, Talking Education for Action. Nah, kesan di rumah tadi sudah lihat kan sedikit cuplikan video mengenai tema hari ini. Oleh karena itu, pada episode hari ini kita sudah kedatangan seseorang yang merupakan koordinator dari Sekolah Gajah Wong yang berada di Ledok Timoho, Yogyakarta. Penasaran kan dia siapa? Kita sambut Fernanda Hesti Wulandari. Halo Mbak, selamat Halo, terima kasih. Selamat datang di Talkation ya Mbak ya, Vera ya. Mbak Vera saya panggilnya ya? Iya, bisa panggil Vera aja. Oke. Apa kabar Mbak Vera hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Senang ketemu teman-teman semua juga di sini. Kami juga senang Mbak bisa bertemu dengan Mbak Vera hari ini. Kesibukan sekarang apa nih Mbak? Kesibukan Mbak? Masih di sekolah. Masih di Sekolah Gajah Wong Mbak ya? Masih. Ya, membuat gimana Sekolah Gajah Wong biar tetap bisa berjalan di suasana seperti ini sekarang ya, masih pandemi gini ya Mbak ya. Oke. Ada kesibukan lain nggak sih Mbak? Mungkin ya hobi atau usaha sampingan? Usaha sampingan sih sekarang saya sedang bareng sama teman-teman ngelola warung mie ayam. Oh Mbak punya warung mie ayam? Oke. Jadi sampingannya jualan makanan. Oke Questioners, jadi Mbak Vera ini adalah salah satu koordinator dari Sekolah Gajah Wong, bener ya Mbak ya? Iya. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih Mbak, kita ada sedikit artikel yang menarik nih untuk Mbak Vera dan juga Questioners di rumah. Nah, pada artikel pertama itu dijelaskan bahwa ada permasalahan di Kampung Ledok Timoho, di mana kampung tersebut secara administratif tidak terdaftar di Pemkot setempat, yang menyebabkan salah satu permasalahan berupa sulitnya akses pendidikan formal bagi anak-anak di kampung tersebut. Maka, hadirlah Sekolah Gajah Wong untuk memberikan ruang pendidikan bagi anak-anak di sana. Nah, berdasarkan artikel tersebut Mbak, saya ingin bertanya nih dan penasaran juga sih sebenarnya, apa sih Sekolah Gajah Wong itu dan bagaimana bisa terbentuk? Apa alasan dibaliknya? Jadi Sekolah Gajah Wong itu sebenarnya adalah suatu lembaga yang bergerak di isu sosial pendidikan. Nah, kita kebetulan berada di Kampung Ledok Timoho. Itu karena sebelumnya di situ itu adalah kampung yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai pemulung, terus seperti pengamen, terus seperti juga tukang parkir. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan yang non formal di jalanan kebanyakan mereka bermukim di situ. Dan untuk Gajah Wong sendiri itu berdirinya kapan, Mbak? Kalau Gajah Wong itu sekitar 2000, sebenarnya 2010 itu sudah ada di situ. Cuman masih berbentuk playgroup. Jadi belum seperti sekarang yang sudah ada kurikulumnya, sudah ada kurikulum, sudah ada sistem pembelajaran sendiri, Mbak ya? Gitu. Jadi ya sekarang sudah lumayan tertata dengan awal yang seperti itu. Oke, baik Pak. Lumayan menarik ternyata Gajah Wong ini ya, mempunyai kurikulum sendiri dan ya mempunyai tujuan yang mulia sebenarnya Mbak ya. Ya, karena anak-anaknya kan kita berharap anak-anak itu tidak lagi seperti orang tuanya mengikuti jejak orang tuanya itu.
Nah, Gitu. kita lanjut ke artikel yang kedua. Dilansir dari website resmi Sekolah Gajah Wong, disebutkan bahwa Sekolah Gajah Wong ini sejalan dengan asas Trikon Ki Hajar Dewantara. Nah, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu adalah, apa sih Mbak sebenarnya itu tujuan dari asas itu sendiri untuk Sekolah Gajah Wong? Kita mengambil asas itu karena itu sangat sesuai dengan visi dan misi Sekolah Gajah Wong yang berkelanjutan. Kita ingin itu tetap berkelanjutan, memerdekakan anak-anak, kemudian itu konvergen berarti mengover semua latar belakang sosial anak-anak tanpa memandang status sosial ekonominya dia. Kita tetap menerima anaknya. Kalau dibilang sekarang itu inklusi. Inklusi. Terus konsentris itu mereka tidak kehilangan jati dirinya. Jadi mereka tetap tahu budayanya seperti apa, rootnya ya, itu benar, seperti benar, apa. benar. Makanya kita juga menggunakan kearifan lokal sebagai salah satu nilai yang kita bawa di sekolah. Oke, begitu. Gitu. Nah, Mbak, tadi itulah sedikit artikel mengenai Sekolah Gajah Wong. Dan untuk questionnaire juga, itulah tadi bincang-bincang awal saya bersama dengan Mbak Vera, selaku koordinator dari Sekolah Gajah Wong. Nah, setelah ini saya dengan bersama Mbak Vera akan berbincang lebih lanjut dan lebih dalam mengenai Sekolah Gajah Wong. Salah satunya adalah kira-kira bagaimana sih kurikulum Sekolah Gajah Wong itu dan bagaimana penerapannya. Penasaran kan bagaimana? Setelah yang satu ini tetap di Talkation, Talking Education for Action. Karena dengan kurikulum itu kan kita bisa melihat, mengukur perkembangan anaknya dan kemudian apa yang mau dicapai. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya kalau untuk